Dikirain suhu, ternyata cupu. Ditangkap. Ditangkap. Ada lagi yang lucu lagi. Itu satu lucu, dua lucu. Akhirnya kata polisi, pasukan berani mati bela Jokowi terbukti hoak. Ya, hoak. Hoak. Ciduk aja Pak, ciduk Pak, semuanya ciduk semua, ringkus semua Pak. Ringkus, masukin semua, jeblosin semua Pak. Hukum seumur hidup. Karena mereka udah mendahului. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal pada kesempatan hari ini Senin 23 September 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat, walafiat, mulia, barokah. Amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang, pakai dong otak. Apa kabar otak? Mana otaknya pasukan nasi bungkus? Mana otaknya pasukan berani mati? Mana otaknya di mana? Lu belum berani mati, lu belum berjuang aja, lu udah ditangkap ada. Udah ditangkap lah. Bawa celurit ya kan, bawa senjata-senjata nggak jelas ya kan. Pasukan berani mati bela Jokowi akhirnya ditangkap. Pasukannya bukan Jokowinya, bukan. Jokowinya masih jadi presiden ya kan. Nggak tahu deh kalau nanti jadi mantan presiden. Kira-kira menurut saudara ya, nanya nih, apakah akan ditangkap juga ya kan? Jokowinya kalau jadi mantan ya kan nih. Pasukan berani mati ya, dikirain suhu, ternyata cupu. Ditangkap. Ditangkap. Ada lagi yang lucu lagi. Itu satu lucu, dua lucu. Akhirnya kata polisi, pasukan berani mati bela Jokowi terbukti hoak. Ya, hoak. Hoak. Ciduk aja Pak, ciduk Pak, semuanya ciduk semua, ringkus semua Pak. Ringkus, masukin semua, jeblosin semua Pak. Hukum seumur hidup. Karena mereka udah mendahului ya kan, yang namanya kekerasan lah ya kan. Kan kita ini opini, diskusi, kan dakwah tuh tanpa kekerasan. Nah ini orang lucu ya kan, pakai kekerasan. Pakai ada embel-embel berani mati atau cari mati. Pasukan berani mati bela Jokowi hoak. Polisi bilang dari kemarin nggak ada pemberitahuan. Ya, hoak. Itu lucu kedua, ya kan? Sepintasnya memang sudah mengerahkan polisi 150 personel dari Satuan Brimob. Polisi pastikan rencana apel akbar pasukan berani mati bela Jokowi hoak. Apalagi tidak ada pemberitahuan yang masuk ke Polri mengenai rencana kegiatan tersebut. Hoak. Itu kabar lucu kedua. Kabar lucu ketiga, media asing ya menyoroti Mulyono. Ya, Mulyono. Kirain Isospeed aja yang bilang Mulyono. Ternyata media asing juga, saudara. Sorotan media asing ke Jokowi dari New Hope ke Mulyono. Gabungan antara kemarahan dan kekecewaan, ya. Sorotan asing, tuh ya. Nah, sorotan asing. Kita bacain aja sedikit beritanya, saudara. Sepak terjang Jokowi jelang akhir masa jabatan menjadi sorotan media asing di Cina, di Tiongkok, ya. Terbitan Hong Kong, yang terbit Hong Kong. South China Morning Post, SCMP. Menyoroti upaya keras Jokowi mengkonsolidasikan kekuasaan menjelang lengser dari kursi lewat sebuah artikel berjudul From New Hope to Mulyono, How Power Grabs Threaten Widodo Legacy in Indonesia, yang dimuat SCMP pada September awal. Judul ini artinya, yang kalau di bahasa Indonesiain, dari harapan baru hingga Mulyono, bagaimana perebutan kekuasaan mengancam warisan Widodo di Indonesia, dari SCMP. Juga menyoroti reaksi luas masyarakat terkait berbagai manuver politik Jokowi hingga menjulukinya dengan sebutan Mulyono. Media asing udah mau nyorot, malulah kita, malulah bangsa ini. Mau dibawa kemana nih bangsa? Di mata asing, di mata Asia, di mata dunia. Disorotnya bukan karena prestasinya, menang Piala Dunia kah, menang Piala apalah ya kan, menang Olimpiade kah, atau ahli kimia lah, ahli fisika lah, penemu SMK lah, atau yang sukses mindahin IKN lah. Kagak ada, pret semua itu. Pret, nggak disorot itu. Tapi yang disorot itu Mulyono. Coba malu nggak sebagai bangsa, malu nggak? Punya presiden, punya penguasa yang zolim ini disorot sama asing, malu nggak? Ya malulah. Malunya bukan cuma dunia doang, akhirat malu, ya kan? Untung bagi kita, saudara-saudara yang hari ini, ya kan, tidak berpikir tidak ada ketaatan mutlak kepada penguasa, yang notabene itu adalah ajaran Islam, ya kan? Tidak ada ketaatan mutlak kepada manusia, kepada penguasa atau kepada siapapun. Beruntung kita, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Yang jelas, setelah media asing sorot ini sorot terkait dengan infrastruktur, bukan.
proyek, bukan. Terkait dengan Mulyononya, yang jelas itu banyak sekitar 561 orang melakukan pernyataan sikap. Luar biasa. Yang dikoordinator oleh Bang Ahmad Kozinuddin, Bang Egy Sujana, dan lain sebagainya macamnya. Draft akhir 560 orang setuju. Pernyataan bersama advokat, ulama, tokoh bangsa, dan aktivis nasional. 1 bulan jelang Jokowi lengser, seret Jokowi ke penjara. Pasca lengser, itu temanya. Kekuasaan Jokowi itu akan efektif berakhir 20 Oktober 2024. Itu artinya usia kekuasaan Jokowi demi hukum akan berakhir dalam tempo kurang lebih sebulan. Sepanjang menjabat sebagai presiden, sejak pertama dilantik 2014 sampai 2024, saudara Jokowi telah banyak melakukan kejahatan dengan menerbitkan berbagai kebijakan yang zalim terhadap rakyat. Oleh karena itu wajar kalau para tokoh, ulama, dan advokat, tokoh bangsa, aktivis nasional sebanyak 500 orang lebih ini menyatakan pernyataan pertama bahwa segala kejahatan dan kezaliman yang diduga kuat dilakukan oleh Jokowi telah diketahui dan dirasakan dampaknya oleh seluruh rakyat. Kesulitan untuk menyeret Jokowi ke meja hijau bukan karena nggak ada bukti, namun lebih karena adanya perlindungan kekuasaan dan imunitas jabatan sebagai presiden yang membuat segala ikhtiar untuk menyeret Jokowi ke penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menjadi kandas di tengah jalan. Kedua, begitu juga ikhtiar untuk menuntut secara hukum terhadap dinasti politik Jokowi, baik Gibran, Kaesang, Bobi, Kahiyang Ayu, ya kan? Semua ikhtiar menjadi mentok bukan karena nggak ada bukti, ya kan? Melainkan karena adanya perlindungan yang diduga imunitas dari kekuasaan penguasa. Ketiga, tanggal 20 Oktober 2024 adalah tenggat waktu akhir babainya endgame-nya Jokowi dan CS-nya. Jangan termasuk dinastinya. Amin, semoga aja. Setelah itu, saudara Jokowi tidak lagi punya kekuasaan yang bisa digunakan untuk melindungi, untuk membackup, untuk backing, jadi backing bagi kejaliman dan juga kejahatannya. Nah, pasca 20 Oktober itulah saat yang tepat untuk seret Jokowi ke penjara dan mengadili dirinya bersama seluruh dinastinya, termasuk Bobi, Kaesang, Gibran, dan Kahiyang, dan lain sebagainya macamnya. John Etes gimana Bang John Etes? Kagak, dia kan John Etes masih kecil. Nah, keempat, jadi sejumlah kejahatan, kezaliman yang diduga dilakukan oleh Jokowi, termasuk tidak terbatas pada kasus dugaan ijazah palsu, kebohongan mobil SMK, kasus pembantaian KM50 yang juga notabene diduga terlibat, ya kan, ya diduga, ya kan. Nah, kasus juga yang terjadi Kanjuruhan, 894 KPPS yang mati pada pemilu 2019, perampasan tanah rakyat berdalih proyek strategi nasional ala Cukong di Rempang, ya kan, Tommy Winata dan CS-nya itu, ya kan. Kemudian kasus PIK 2, Pantai Indah Kapuk 2, kasus perampasan tanah rakyat berdalih proyek IKN juga di Kaltim, ya kan. Kasus perampasan hak buruh melalui Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, dan juga kasus pembungkaman terhadap aktivitas dakwah HTI dan FPI, termasuk kasus penistaan agama banyak terjadi, kasus tuduhan teroris, ya kan, ke Bang Haji Munarman, ke Zain Anaja, ya kan, dan lain sebagainya macamnya. Kriminalisasi kepada habaib dan ulama, mendiskreditkan ajaran Islam khilafah. Nah, kasus pecah belah umat Islam, kasus pecah belah parpol, perampasan kelautan partai politik, dan berbagai kejahatan dan kezaliman lainnya harus dimintai pertanggungjawaban setelah 20 Oktober 2024 alias 21 Oktober 2024. Nah, itulah dari koordinator Bang Ahmad Kozinuddin SH dan para ulama, tokoh bangsa serta rakyat yang menginginkan perubahan. Ya kan? Tetap panjang umur, perubahan. Kalau nggak mau berubah, nggak mau berjuang, apa kabar otak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.